Lanjutan dari episode sebelumnya, aku sengaja membuat episode final ini menjadi 2 bagian agar ceritanya tidak kepanjangan dan kalian tidak bosan. Namun inilah pengalaman yang betulan aku alami saat akan pindahan, yang akhirnya aku tidak tahan dan memutuskan pindah keluar kos ini selamanya. Bahkan belum genap akhir bulan, aku memutuskan akan tinggal di hotel selama beberapa hari menunggu awal bulan guna pindah ke kamar yang baru. Karena memang saat itu gangguannya memang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Memasuki 1 minggu terakhir menjelang kepindahan, aku mulai mengosongkan barang-barang di kos yang angker ini. Sebagian besar barang sudah aku mulai pindahkan ke kamar kos yang baru. Untuk memindahkan hampir 70% barang di kos ke tempat yang baru memakan waktu hampir setengah hari. Senang rasanya kala itu hati terasa bebas dari gangguan, apalagi saat memasuki kamar baru. Hawanya memang beda dengan kamar angker yang selama ini aku tempati. Nggak ada roman-roman horor atau angker, jauh banget. Yang ada seperti kamar kos pada umumnya. Udah gitu, hawa sirkulasi udara dan pencahayaannya enak banget. Karena di tempat baru ini, kamarku memiliki balkon yang menghadap ke jalan. Namun, kembali lagi, aku belum menyadari bahwa teror para makhluk tak kasat mata di kos ini akan menjadi semakin intens dan makin horor. Kalian boleh mempercayai ataupun beranggapan skeptis dengan kisah pengalamanku ini. Aku hanya menceritakan apa yang aku alami saat itu kepada kalian tanpa aku bumbui dramatisasi yang berlebihan. Ketindihan atau rep-repan berdua di waktu yang nyaris yang sama. Nah, sore harinya setelah mencicil barang pindahan ke tempat baru, badan terasa remuk akibat kelelahan. Ku dapati kamarku mulai kosong dengan menyisakan sedikit barang. Bahkan di lemari pakaian sendiri hanya menyisakan pakaian untuk beberapa hari saja. Nah, sekitaran jam 8 malam, aku mulai mengantuk. Begitu pula adikku yang saat itu sudah mulai tidur karena kelelahan akibat aktivitas berat siang tadi. Aku pun juga memutuskan untuk tidur karena memang harus diakui saat itu fisik sudah lelah. Saat itu aku tanpa curiga mematikan lampu kamar dan hanya menyisakan lampu meja yang menyala saja. Jadi kamar nggak gelap-gelap banget. Nah, tidak nyampe 10 menit aku memejamkan mata, tiba-tiba aku merasakan tekanan di dada dan perutku, seperti ada sesuatu yang menindih aku. Aku saat itu yang kaget, soalnya yang bikin tidak nyaman saat itu adalah seperti ada sesuatu yang menggelegak di dadaku dan membekap hidung, yang membuat aku kesulitan bernapas. Aku berusaha membuka mataku, namun kedua pandangan mataku kabur seolah tertutup kain hitam. Aku meronta-ronta dan melawan sesuatu yang menindih aku ini. Namun anehnya, saat aku mencoba berteriak, tidak muncul suara di mulut, seolah tenaga sudah habis untuk bersuara. Jadi kalau kalian bayangkan, aku saat itu seperti dalam kondisi terbujur kaku dengan kaki tangan terikat. Jadi cuma menggeliat-geliat seperti cacing. Mulut dalam keadaan terbuka. Selain berusaha berteriak, aku juga berusaha bernapas melalui mulut, karena entah mengapa aku kesulitan bernapas melalui hidung saat itu. Insiden ketindihan ini merupakan kedua kalinya dalam hidupku. Yang pertama kali saat aku pertama menempati pindahan ke rumah baru, dan yang kedua adalah malam ini di kosan angker. Insiden ketindihan yang aku alami ada mungkin 8-10 detik. Yang menurutku bikin ngeri bukan masalah sesuatu yang menindih badanku atau sesuatu yang menutup pandangan mataku. Yang ngeri adalah
kesulitan bernapas saat itu. Langsung otomatis naluri takut mati muncul dan berusaha keras bernapas untuk bertahan hidup. Bergejolak sehingga aku menggeliat-geliat dan berusaha berteriak. Akhirnya, usaha perlawananku membuahkan hasil. Aku langsung berteriak keras tanpa memperdulikan adikku yang sedang tertidur. Yang anehnya, tak lama setelah aku membuka mata dan berteriak keras, tak lama setelah kejadianku, mungkin selang 5 detik, aku melihat adikku sedang menggelepar-gelepar dalam selimutnya dan kemudian berteriak keras juga. Aneh. Dia pun bangun dan segera menyalakan lampu kamar. Aku pun bertanya, ada apa dengan dirinya? Dia menceritakan bahwa dia seperti ketindihan sesuatu yang berat. Kalian mungkin belum pernah atau jarang mendengar kisah ketindihan berdua dengan rentang waktu yang hampir bersamaan. Ya, inilah yang kami alami berdua di malam yang mencekam itu. Jadi menurut firasatku, rasa-rasanya kok ada sosok kuntilanak yang jongkok di dadaku dan membekap mulut dan hidungku. Karena aku melawan, sosok ini melompat menyerang adikku. Nggak tahu kenapa, entah kok rasanya ini yang muncul di kepalaku saat itu. Akhirnya, kami berdua saat itu tidak bisa tidur dan memutuskan menyalakan semua lampu kamar hingga subuh. Wangi bunga kuburan yang muncul misterius. Nah, kalau ini kejadiannya aku ingat betul, munculnya bau wangi misterius sekitaran pukul 8:30 malam. Jadi ini insiden muncul sehari setelah ketindihan. Hari kepindahan tinggal menunggu 6 hari lagi. Aku berusaha bertahan hingga hari terakhir. Sempat terpikir untuk kabur mengungsi ke hotel hingga akhir bulan. Namun kalau aku pikir-pikir bisa bengkak pengeluaran dompet. Nah, malam harinya, kali ini belajar dari pengalaman sebelumnya, aku menyalakan lampu kamar dan toilet saat malam hari. Baik sore hingga pagi, kamar dalam keadaan terang. Kupikir dengan menyalakan lampu kamar, aku tidak akan diganggu atau tidak ada muncul penampakan aneh-aneh lagi. Namun dugaanku salah. Baru enak-enak layah-layah sembari nonton video di handphone, tiba-tiba samar-samar muncul bau wangi kembang. Awalnya aku hiraukan bau tersebut, mungkin karena aku orangnya dasarnya cuek jadi belum curiga. Lama-lama kok baunya semakin tajam, dan setelah aku rasakan baunya mirip bau kembang kuburan. Badan langsung merinding dan bulu kuduk bergidik semua. Kala menyadari baunya mirip bau kuburan, aku langsung selingak-selinguk ke sekeliling aku. Takut kalau muncul penampakan. Saat itu aku tidak terlalu takut karena di dalam kamar ada adikku yang sedang bermain menggunakan laptopnya. Nah, setelah aku endus-endus, ternyata kayaknya sumber wangi kambuja ini berasal dekat tempat jemuran handuk. Saat aku samperin ke situ, kok anehnya baunya hilang seketika namun muncul lagi. Kali ini sumber baunya berpindah berasal dari dekat kasur adikku. Aku dekati kasur adikku, kok anehnya bau kembangnya hilang. Aku pun bertanya ke adikku apakah dia mencium bau kembang. Soalnya, menurutku baunya tajam banget. Namun adikku bilang kalau dia tidak mencium bau apapun di dalam kamar. Makanya aku mulai melakukan indera penciumanku. Terus aku memutuskan membuka pintu kamar. Yang aku rasakan, bau wangi ini ada kali 10 menitan di dalam kamar. Setelah aku membuka pintu kamar, baru baunya tidak muncul lagi. Rasa-rasanya hanya aku seorang yang mencium bau ini, dan seolah setan ini sedang mengerjai aku. Dicekik kuntilanak. Ini cerita pengalaman nyataku yang aku alami menurutku paling horor dan paling fenomenal selama tinggal di kos ini. Ya, dicekik kuntilanak. Bagaimana ceritanya? Setelah teror ketindihan bareng dan munculnya bau wangi kuburan di kamar, keesokan malamnya aku tetap bertahan di kosku. Aku bersikukuh harus bertahan di kos ini daripada keluar sebelum waktunya. Kalau aku dan adikku keluar dari kos ini,
Kami mau tinggal di mana? Masa tinggal di hotel? Mau nginap di hotel saja mungkin paling murah 150.000 semalam. Kalau 4 malam berarti sudah keluar 600.000. Aku yang masih mencoba menguatkan diriku, pokoknya aku harus bertahan. Toh asalkan lampu kamar tiap malam aku nyalakan, gangguan terminimalisir. Lalu cermin yang terpasang di dinding tempat jemuran, aku turunkan dan aku taruh di dalam lemari. Dengan harapan setannya tidak muncul lagi di sekitaran situ. Malam itu aku sudah pulang duluan di kos sekitar pukul 9 malam. Harapanku setelah adikku sudah tiba duluan di kamar supaya aku tidak sendirian saat pulang dari kantor. Aku sengaja pulangnya agak malam, tapi ternyata adikku belum pulang juga. Saat aku WA dia, katanya ada acara kantor hingga dia pulang larut malam. Sialan, pikirku. Ternyata adikku juga lihai juga. Mungkin dia sebenarnya juga sudah takut tinggal di kamar ini sendirian. Apalagi aku. Akhirnya, aku seperti biasa menyalakan lampu kamar tidur termasuk kamar mandi. Lalu aku menyalakan ayat-ayat suci dari YouTube. Jadi aku bisa tenang sendirian di kamar. Waktu itu aku sengaja menonton video di laptop dengan suara speaker yang agak keras karena aku dengar setan kurang suka dengan kebisingan. Tak terasa malam pun berlalu. Tanpa disadari aku tertidur dalam kesendirianku di kamar. Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar digedor-gedor keras. Aku yang saat itu sudah tertidur pulas gusar dengan suara gedoran ini. Awalnya aku hiraukan suara itu dan terus melanjutkan tidur. Lama-lama, suara ketukan pintu semakin keras, malah terkesan digedor-gedor. Namun, anehnya, tidak ada suara manusia terdengar di balik pintu. Aku mikirnya ada kejadian maling motor lagi atau apa kok maksa banget gedoran pintunya. Aku yang masih setengah sadar dan setengah mengantuk terpaksa membuka mataku. Saat itu, kamarku memang terang karena memang tidak aku matikan lampunya. Aku dapat melihat jam di dinding menunjukkan pukul jam 12-an malam, hampir mendekati setengah 1 malam. Aku melihat kasur adikku juga masih kosong, tidak berpenghuni. Nampaknya adikku ini belum pulang. Setengah kesal, aku pun menghampiri pintu kamar, namun aku sebelum membuka pintu kamar menyibak gorden guna melihat siapa gerangan yang menggedor-gedor pintu kamarku. Aku waktu itu menduganya penjaga kos, mungkin ada kejadian yang darurat yang harus diinfokan ke aku. Lah, ternyata sosok yang kulihat di depan pintu adalah adikku sendiri. Dia meminta untuk dibukakan pintu karena tidak bisa masuk kamar. Mas, bukain pintunya, ora iso mlebu kamar aku nih. Mas, bukain pintunya, aku tidak bisa masuk kamar, kata adikku. Sambari mengucek-ucek mata yang setengah sadar, aku pun waktu itu juga belum curiga apapun. Cuma bilang dari dalam kamar, masuk aja langsung, piye to kowe iki nyusahke wong wae. Pintu kan biasanya ora dikunci, tinggal mlebu ae repot. Masuk aja langsung, gimana sih kamu ini nyusahin orang aja? Pintu kan biasanya tidak dikunci, tinggal masuk kamar aja repot, jawabku saat itu. Waktu itu, adikku tidak menjawab perkataanku, malah terus menggedor pintu, seperti memaksa untuk masuk kamar. Aku saat itu yang setengah sadar dan belum bisa mikir, langsung refleks membuka pintu kamar, takut gangguin tetangga sebelah. Takutnya aku sendiri lupa kalau waktu itu kunci kamar, jadi adikku tidak bisa masuk ke dalam. Nah, pas membuka pintu kamar, ceklek. Terdengar pintu kamar terbuka. Wes, pintu kamar ora dikunci lo yo. Mlebu tinggal mlebu kok. Pintu kamar tidak dikunci, masuk tinggal masuk kok, jawabku dengan gusar saat itu. Ternyata betul, pintu kamar saat itu tidak aku kunci. Aku sekali lagi belum curiga apapun itu. Membuka pintu kamar,
Adikku pun terlihat berdiri di depan pintu kamar. Menurut kalian, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ternyata, wajah adikku langsung berubah dalam hitungan detik. Semula, adikku ini seperti tersenyum bengis begitu. Selama ini, baru kali ini, aku melihat adikku tersenyum seperti itu. Terus, tidak lama, sorot kedua mata menjadi tajam dan sipit seperti memicingkan pandangan ke arahku. Kedua matanya tertarik ke samping atas. Kedua matanya berubah menjadi miring ke atas seolah tertarik. Kalian bisa membayangkan mata tokoh Hisoka di Hunter x Hunter. Kurang lebih seperti itu wajah adikku yang seketika berubah. Dia tiba-tiba tersenyum sinis dan matanya menjadi miring ke atas. Kejadiannya sih dalam hitungan detik. Lalu adikku ini melompat menerjang ke arahku dan mencekik aku. Aku otomatis terjengkang ke belakang dan terjatuh ke lantai. Saking kagetnya akibat terjangan sosok yang menyerupai adikku ini, aku bisa bilang sosok yang menyerupai adikku karena tiba-tiba adikku ini berubah menjadi sosok kuntilanak berbaju putih dengan mata sipit miring ke atas. Aku langsung kaget, berusaha melawan cekikan kedua tangan kuntilanak ini. Cekikan kuntilanak ini terasa kuat sekali. Bahkan aku berani bilang ke kalian semua, cekikannya terasa nyata dan sakit. Kedua jempolnya menekan leherku dalam sekali. Aku pun berusaha melawan dan meronta-ronta dengan kedua kakiku untuk menjauhkan kuntilanak ini dari tubuhku. Yang lebih anehnya, kejadian ini cuma berselang beberapa detik saja. Karena tak lama, adikku betulan datang ke kamar. Dia bingung melihat aku yang tiduran di lantai. Aku pun juga masih belum yakin apakah sosok di hadapanku ini sosok adikku betulan atau sosok kuntilanak yang berubah wujudnya. Aku hanya refleks mendorong adikku mundur saat dia mencoba membangunkan aku yang masih tidur di lantai. Dia mikirnya aku kena serangan jantung lagi seperti tempo hari. Melihat reaksi adikku yang bingung dan saat ku pegang tubuhnya hangat, aku jadi yakin kalau sosok ini betulan adikku. Aku pun jadi bingung perkara kejadian barusan. Itu betulan atau aku hanya halusinasi? Atau jangan-jangan selama ini aku ini tertidur di lantai sehingga bermimpi buruk. Namun anehnya adikku ini masuk ke kamar mendapati pintu kamar sudah terbuka. Bahkan rasa sakit di tenggorokan akibat dicekik juga terasa. Aku belum menceritakan kejadian yang aku alami barusan ke adikku. Bahkan malamnya aku tidak bisa tidur. Hanya bisa tiduran di samping kasur adikku. Keesokan paginya ada kejadian aneh lagi. Saat ngaca, sehabis mandi, ada bekas seperti totokan jari yang membekas merah di leher aku. Penampakan sosok kuntilanak berwajah oriental. Masih lanjutan kejadian dicekik setan kuntilanak. Keesokan paginya, aku memutuskan untuk izin tidak masuk kantor. Karena selain lelah dan ngantuk yang amat sangat, akibat sudah beberapa hari ini aku kurang tidur, kalau sudah menjelang pagi hari, aku mulai punya keberanian. Ini kalau pengalamanku selama tinggal di kos angker ini, kalau sudah memasuki jam 3 subuh, itu gangguan sudah hilang. Apalagi kalau sudah pagi hingga siang. Makanya, aku memutuskan untuk tidur di subuh-subuh guna mengumpulkan energi yang lemas akibat syok kejadian semalam. Waktu itu, aku sudah mulai goyah dan gedar juga. Ingin rasanya segera hengkang dari sini. Aku mulai menyusun rencana untuk nginap di hotel saja. Nggak usah nunggu akhir bulan. Rencananya nginap di hotel 2 hari saja atau minta izin ke pemilik kos yang baru untuk menempati kos yang baru sebelum awal bulan. Pokoknya aku sudah tidak tenang, pikiran kalut, deg-degan, dan jadi gampang panikan. Akhirnya mendekati pukul 4-an subuh, aku baru bisa tertidur.
Nah, ini nih, belum selesai perkara dicekik kuntilanak. Kali ini aku terbangun dari tidur mendengar suara gedoran pintu yang keras. Kali ini gedoran pintunya keras banget. Bisa dikatakan seperti mau dobrak pintu untuk merangsek masuk ke dalam kamar. Saat itu, entah kenapa, aku lupa kejadian barusan yang dicekik kuntilanak. Waktu itu aku terbangun dari tidur di kasur lipat. Waktu itu, aku hanya berdiri dan menyibak gordin kamar. Jika kalian melihat denah kamarku, kasur adikku dengan jendela kamar itu bersebelahan. Pas aku menyibak gordin, aku langsung terperanjat karena kali ini yang ada di depan gordin ini sosok wanita berbaju putih dengan rambut belah tengah hitam panjang hingga ke tumit kaki sedang berdiri di hadapanku yang dipisahkan dinding dan jendela. Sosok yang aku lihat ini sosok wanita berwajah pucat mengkilat mirip porselen. Dengan kedua matanya segaris dan miring ke atas. Sosok ini hanya tersenyum sinis ke arahku, lalu tiba-tiba muncul suara wanita di kepalaku. Suaranya terdengar keras dan menjerit. Suaranya berkata, "Kalian dilarang keluar dari rumah ini. Siapa yang suruh kalian pergi dari sini? Kami masih punya urusan dengan kalian yang belum diselesaikan." Lalu aku mendengar suara sayap-sayap tidak jelas muncul di kepalaku. Ikatan ini harus dituntaskan. Nggak ngerti maksudnya apa. Tiba-tiba aku terbangun dari tidur. Ternyata cuma mimpi belaka. Waktu itu jam menunjukkan hampir mendekati jam 9 pagi. Tapi kok mimpinya terasa nyata. Bahkan aku ingat betul seluk-beluknya. Ya udah deh, aku langsung mantap untuk pindahan hari ini juga. Jadi kalau bisa siang ini. Kalau kepepet ntar sore nyari hotel bareng adikku. Aku langsung buru-buru mandi. Di momen inilah saat selesai aku mandi, aku menemukan seperti totokan jari warna merah di leherku. Barang-barang yang berpindah sendiri. Setelah aku mandi, aku segera mengirim pesan WA ke adikku. Aku suruh dia untuk iseng WA ke pemilik kos baru untuk mencoba menanyakan apakah bisa pindahan masuk kamar hari ini saja. Sembari menunggu pesan balasan dari adikku, aku pun bergegas mengosongkan kamarku. Aku sudah mulai ancang-ancang menurunkan sisa barang di kamar ke garasi lantai 1. Masih ada cerita aneh berikutnya. Saat hendak mengeluarkan barang pagi itu, aku mendapati sisa pakaianku dan adikku kok tidak ada di meja. Selama seminggu itu, aku sudah memindahkan semua sisa barang ke dalam dus. Bahkan sisa pakaianku dan adikku pun sudah aku letakkan di atas meja. Jadi benar-benar plong furniture di kamar. Pas aku mencari-cari sisa barang yang ada di kamar, kok tidak ada. Ternyata sisa pakaian kami berdua sudah berada di dalam lemari beserta beberapa barang seperti notes dan memo. Lah, aneh benar pikirku. Perasaan kemarin masih ada di atas meja. Kok sekarang sudah di dalam lemari? Apa tadi pagi adikku masukin lagi ke dalam lemari, pikirku. Pokoknya aku saat itu berusaha positive thinking saja. Nggak nyampe 10 menit, semua barang di kamarku sudah kosong karena sebagian besar sudah aku pindahkan beberapa hari lalu. Cuma menyisakan 2 dus kecil seukuran dus aqua gelas. Nah, pas aku menaruh semua barang tersisa di garasi lantai 1, aku sempat berpapasan dengan mas penjaga kos. Aku sempat memergoki dia sedang menyalakan dupa kecil berbentuk seperti kerucut. Dupa tersebut rupanya diletakkan di bawah tangga dan ditutup dengan tong sampah plastik yang berongga agar tidak kelihatan mencolok. Saat aku melihat dia seolah salah tingkah dan terus berusaha mengalihkan perhatian dengan bertanya ke aku. "Masih mindahin barang lagi ya, Mas?" Belum aku menjawab pertanyaan dia, mungkin karena orangnya ini lugu, dia kembali berkata, "Anu Mas, ini disuruh ibu pemilik kos maksudnya." Aku cuma jawab singkat, "Mas, aku rencana keluar dari sini sore atau malam ini saja. Tidak jadi akhir bulan, karena adikku mulai pindah kantor besok."
Aku ngeliat seperti itu biar tidak dicurigai atau kenapa-kenapa aja sama mas penjaga kos. Nanti sore, saat saya keluar dari sini, semua kunci kamar dan kunci pagar saya kembalikan ya. Tapi nanti sore aja. Lanjut aku berkata. Loh mas, cepet amat, gak nunggu akhir bulan aja? Tanyanya ke aku. Aku cuma senyum aja. Soalnya waktu itu aku sudah gak sabar pengen cepet-cepet kabur dari sini. Aku kembali berkata, Mas, itu kayaknya token listrik masih sisa lumayan. Bisa tuh ntar kalau kami keluar dari sini dipakai dulu. Lumayan bisa nyalain AC pas tidur. Habisin aja tokennya. Terus ngapain mas nyalain dupa di situ? Tanyaku sambil iseng aja. Disjawab syukur, enggak juga enggak apa-apa. Ya mas, disuruh ibu. Baru akhir-akhir ini mas, sejak bapak udah enggak ada. Jadi itu, seperti yang pernah aku ceritakan sebelumnya, bahwa pemilik kos yakni bapaknya ini meninggal dunia saat liburan ke luar negeri atau ke rumah sakit luar negeri. Aku kurang jelas pokoknya, yang aku tahu dia meninggal di luar sana. Mungkin karena masnya ini orangnya lugu, mungkin dia merasa kegap atau ketahuan, ya kan kalian tahu sendiri jika orang merasa bersalah terus ketahuan itu kan kadang-kadang kalau ngomong suka jujur. Padahal saat itu nggak curiga atau menuduh apa-apa, cuma nanya aja. Tapi si masnya ini mungkin merasa bersalah atau tidak nyaman dengan pertanyaanku. Tiba-tiba dia bercerita ke aku, yang akhirnya menjawab semua misteri di bangunan kos ini. Ternyata dulu pas awal pembangunan kos ini, si pemilik kos pernah menanam sesuatu di sini. Tujuannya adalah supaya penyewa kos di sini nyaman dan awet betah di sini. Mungkin niatnya baik sekali ya, biar betah dan masang sosok penjaga agar kita tidak diganggu. Namun ternyata malah jadi blunder besar. Ternyata dikarenakan tidak adanya yang merawat mereka, akhirnya roh-roh yang ditanam di sini menjadi liar. Selain itu juga mungkin karena sebagian penghuni kos di sini melakukan hal yang tabu di dalam kamar. Kalian tahulah rata-rata anak kos ngapain. Semakin menambah hawa negatif dan mengundang makhluk negatif lain untuk bersarang di sini. Pantesan saja, mungkin ini GR-ku aja. Apakah para makhluk dedemit di sini tidak rela kami pindah keluar dari sini? Mungkin saja, ini penyebab gangguan horor akhir-akhir ini semakin intens. Mungkin saja sisa barangku yang aku keluarkan dari lemari bisa berpindah ke dalam lemari karena ulah mereka. Tapi siapa yang tahu hal tersebut? Toh ini hanya pradugaku saja. Si ibu pemilik kos selalu bilang bahwa dia tidak pernah percaya begituan. Namun siapa yang tahu ternyata dia sendiri beserta almarhum suaminya adalah pelaku klinik juga. Aku juga curiga, apa jangan-jangan pemilik kos ini pelaku pesugihan kah? Atau mereka ini punya perjanjian gaib kah? Yang mana kos ini cuma kedok agar penghuni di sini menjadi tumbal. Soalnya dengar-dengar almarhum pemilik kos ini matinya susah banget. Begitu dibawa ke luar negeri, baru dah bisa meninggal. Bahkan dia pun dikremasi di luar negeri sana. Dan dulu aku pernah dengar cerita dari istri penjaga kos. Kalau pemilik kos ini baik sekali sama pasangan penjaga kos. Dengar-dengar motor, TV dikasih buat mereka gratis. Anak mereka kalau sakit juga dibayari gratis oleh pemilik kos, supaya mereka betah tinggal di sana. Apakah mereka juga? Sudahlah, kupikir ini hanya kecurigaanku yang tidak mendasar. Takut asal nuduh entar fitnah jatuhnya. Toh aku juga tidak tahu kebenarannya juga. Singkat cerita, aku mendapat balasan WA dari adikku. Ternyata kami berdua diperbolehkan tinggal atau pindah langsung ke kos yang baru hari itu juga. Wah, senang banget rasanya. Langsung saat itu tanpa menunggu sore lagi, kami langsung cabut dan menyerahkan kunci kamar ke mas penjaga kos. Tak lupa selain aku berpamitan, juga minta maaf jika selama di sana ada kesalahan yang kurang berkenan. Oke dah. Sekian cerita playlist kisah pengalaman nyata Wira selama tinggal di kos angker 2 tahun. Apakah kisahnya berhenti sampai di sini? Tentu tidak. Masih ada lanjutan cerita lain di playlist yang berbeda.
Seperti yang kami infokan sebelumnya, untuk meningkatkan kualitas cerita, kami akan menampilkan cerita-cerita kisah nyata yang lain, berubah narasi visual per gambar agar kalian yang setia menonton channel ini semakin nyaman untuk menyimak cerita kami. Sekian dan terima kasih.